Shalom. Baru-baru ini, kata penelitian menjadi viral karena pernyataan narasumber sebagai berikut. Mas Taufik, Anda sudah meneliti mengenai Ponpes Al Zaitun sejak lama. Anda menemui hal ini? Oh iya, yang harus kita pahami dari Al Zaitun ini, Al Zaitun itu lebih merupakan sebagai pusat konsentrasi, kamp konsentrasi. Jadi kalau ada MUI, Kemenak, datang ke sana ngirim surat mau investigasi, itu hal yang nggak mungkin. Saya dari MUI Pak, tapi saya disuruh oleh Profesor Ali Mustafa Yakub sama almarhum Profesor Irfan Zidni. Pak, saya sudah ketemu dengan ibunya Panji Gumilang, saya datengin. Ya, saya ingin orang-orang yang mendukung Al Zaitun, terutama Hendro Priyono, Kepala BIN, harus diperiksa. Ya. Karena hasil penelitian kami yang menjadi buku dan sebagainya, itu dibilang buku iblis, kita diancam. Itu Kiai. Isinya apa itu? Isinya tentang kesesatan Al Zaitun, tapi konteksnya itu konteks Al Zaitun adalah bentuk kemegahan, tapi dibalik itu adalah tragedi kemanusiaan yang luar biasa. MUI Kementerian Agama juga begitu. Saya di sini ada Pak Hasan Basri. Beliau tahu kok saya orangnya Profesor Dr. Ahmad Safi Mufid almarhum. Beliau orang yang sangat berjasa besar. Nggak mungkin Kementerian Agama itu datang ke sana. Beliau ngirimlah orang-orang seperti kami gitu. Jadi Panji Gumilang ya mohon maaf saja. Nah, seperti yang kita dengar, yang terhormat Bapak Taufik Hidayat ini mengaku diutus oleh MUI untuk melakukan penelitian Ponpes Al Zaitun. Dan seperti yang kita dengar, Bapak Taufik Hidayat bahkan melakukan penelitian sampai mendatangi Ibu Panji Gumilang. Hal ini membuat saya bertanya-tanya, apakah pantas MUI mengutus seseorang untuk melakukan penelitian dengan cara menguntil sampai ke kehidupan pribadi seperti itu? Apakah penelitian demikian mudah dilakukan dan sedemikian mudah pula disampaikan kepada publik? Jika demikian mudah orang melakukan penelitian, tentunya komunitas Kristen juga perlu waspada terhadap penelitian yang dilakukan oleh orang-orang lain. Apakah penutupan gereja dan pembubaran ibadah Kristen selama ini juga dilakukan setelah ada penelitian oleh orang-orang tertentu? Jadi, pada video ini kita akan membahas tentang etika yang benar dalam melakukan penelitian menurut hukum Indonesia. Mari kita belajar tentang apa itu penelitian menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019. Pada dasarnya, penelitian adalah usaha untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan kumpulan pengetahuan yang ditemukan, disusun, dan dikembangkan secara terstruktur dengan menggunakan pendekatan tertentu yang didasarkan pada metode ilmiah. Metode ilmiah tersebut dapat bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif dan bertujuan untuk menjelaskan fenomena alam atau fenomena sosial tertentu. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan prinsip-prinsip dan metode ilmiah guna memperoleh informasi, data, dan penjelasan yang berkaitan dengan kebenaran atau ketidakbenaran asumsi dan hipotesis dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil penelitian tersebut kemudian digunakan untuk menyimpulkan secara ilmiah dengan tujuan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara nasional,
negara Indonesia mempunyai sistem nasional penelitian. Sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dibangun dengan prinsip-prinsip yang meliputi kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab negara, sistematika dan percepatan, kebenaran ilmiah, kebebasan berpikir, kebebasan akademis, serta tanggung jawab akademis. Sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk memperkuat dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Dalam penelitian dikenal istilah ethical clearance atau kelayakan etik. Kelayakan etik merujuk pada sebuah dokumen tertulis yang diberikan oleh Komisi Etik Penelitian untuk penelitian yang melibatkan makhluk hidup. Persetujuan dari Komite Etik sangat penting untuk publikasi hasil penelitian baik di jurnal nasional maupun internasional. Biasanya, Komite Etik beroperasi di lembaga-lembaga seperti universitas atau lembaga penelitian seperti BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bisa diketik clearanceetik.brin.go.id. Anggota komite etik terdiri dari para ahli yang kompeten di bidangnya dan telah memperoleh sertifikat Good Clinical Practice, sehingga dianggap mampu untuk mempertimbangkan kelayakan suatu proposal penelitian dari segi etika. Pertimbangan dasar komite ini adalah perlindungan keselamatan bagi semua subjek yang terlibat dalam penelitian dari risiko yang mungkin timbul akibat perlakuan yang diberikan selama penelitian. Keamanan menjadi pertimbangan utama yang lebih penting daripada manfaat yang mungkin diperoleh dari penelitian tersebut. Dalam penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitian, relawan yang bersedia menjadi subjek mungkin akan mengalami kerugian waktu, ketidaknyamanan, rasa nyeri, atau sakit akibat paparan perlakuan tertentu. Dan mereka juga dapat menghadapi berbagai risiko yang timbul dari penelitian tersebut. Kesediaan dan pengorbanan relawan manusia harus dihargai. Selain itu, kita memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi kehidupan, kesehatan, privasi, dan martabat subjek penelitian. Setiap penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek harus memperoleh ethical clearance, termasuk penelitian yang melibatkan pengambilan sampel darah, air liur, atau rambut, serta penelitian tanpa pengambilan sampel seperti penelitian populasi, biomedis, epidemiologis, sosial, dan psikososial yang menggunakan teknik kuesioner atau wawancara. Dalam penelitian yang menggunakan teknik wawancara, pertanyaan-pertanyaan harus dirumuskan dengan kalimat yang mudah dimengerti oleh subjek dan relevan dengan penelitian, bukan pertanyaan yang sangat pribadi atau pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan isu-isu sensitif seperti suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam penelitian komunitas yang melibatkan banyak individu dalam populasi, penting untuk mendapatkan informed consent. Jika ada kendala bahasa yang menghambat komunikasi, misalnya dalam penelitian pada suku terasing atau suku yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, dalam hal ini informed consent
dapat diwakilkan oleh kepala suku atau orang yang dihormati oleh masyarakat tersebut. Prosedur untuk memperoleh persetujuan etik melibatkan peneliti untuk mengirimkan proposal penelitian yang lengkap ke komite etik di lembaga atau perguruan tinggi terdekat. Proposal penelitian tersebut mencakup latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, serta menjelaskan metode atau prosedur yang akan dilakukan terhadap subjek penelitian. Selain itu, lembar penjelasan kepada subjek penelitian harus dilampirkan. Penelitian yang berisiko tinggi dan berbahaya memerlukan izin pemerintah. Penelitian yang berisiko tinggi dan berbahaya adalah kegiatan penelitian yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan, kerukunan bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan berpotensi merugikan negara. Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 dapat dijatuhi sanksi administratif mulai dari teguran, peringatan, pemberhentian sementara kegiatan, sampai dengan pembatalan atau pencabutan izin oleh instansi pemberi izin. Namun, setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang berisiko tinggi dan berbahaya tanpa memperoleh izin dari pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda dengan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019. Nah, sekarang kita sudah mengerti hukum yang berlaku di Indonesia tentang penelitian. Jadi sekarang saya mau bertanya kepada teman-teman semua. Bukankah yang terhormat Bapak Taufik Hidayat yang mengaku diutus oleh MUI telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia karena telah melakukan penelitian berbahaya yang menimbulkan bahaya kerukunan masyarakat tanpa izin dengan cara mengutil kelompok masyarakat di dalam Ponpes Al Zaitun dan individu Panji Gumilang? Silahkan tulis jawaban teman-teman di dalam kolom komentar video ini ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.